kabar? Bareng lagi di Innovitalks. Kali ini saya mau bahas tentang grow mindset. Ya, teman-teman, saya mau bahas ini karena apa? Ini adalah terpenting. Bagian terpenting yang harus kita miliki sebelum kita memulai usaha ataupun bisnis. Secanggih apapun ilmu yang teman-teman punya saat ini, sebesar apapun modal yang Anda punya saat ini, dan sehebat apapun strategi yang Anda punya saat ini, apabila Anda tidak punya mindset seperti yang saya mau bahas kali ini, Anda tidak akan pernah bertemu dengan gerbang keberhasilan. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh George Bernard Shaw mengatakan, life isn't finding yourself, but life is greeting yourself. Jadi pikiran-pikiran, sikap-sikap, emosi itu bersumber dari mindset lah yang bisa membedakan antara kegagalan dan keberhasilan. Kalau kita ibaratkan komputer, organ-organ tubuh kita itu termasuknya hardware, tapi operating sistemnya itu software. Dan Windows-nya itu diri kita. Skill dan strateginya itu termasuk software-nya. Meski di perusahaan Anda saat ini mungkin sudah punya tim sales yang hebat, yang sudah punya trik atau jurus closing yang sangat mematikan, tapi kalau mindset tim Anda masih punya yang seperti ini, seperti saya nggak bakat jualan, saya gaptek, melabeli diri dengan hal saya pemalu, saya nggak bisa jualan, saya jualan yang murah aja susah, apalagi jual yang mahal. Nah, mindset-mindset yang seperti itulah yang akan menghambat perusahaan Anda kenapa bisa stuck, kenapa tidak bisa bertumbuh di 5 tahun pertama. Seperti itu. Kita harus banyak belajar dari pebisnis-pebisnis yang sudah scale up, yang sudah berhasil scale up. Dulu mereka sering mengalami kegagalan-kegagalan yang sangat menyakitkan. Tapi setelah mereka evaluasi, ternyata kegagalan-kegagalannya itu adalah salah di mindset. Karena kenapa? Perlu teman-teman ketahui, mindset itu bukan otak. Jadi mindset nggak ada hubungannya sama sekali dengan kecerdasan. Makanya teman-teman mungkin pernah dengar ya, banyak cerita-cerita tentang ada orang yang berbakat dan cerdas, tapi hidupnya masih sengsara. Kalau kita tahu IQ manusia itu ada di angka 105 sampai 130. Jadi sebetulnya perbedaan kecerdasan antar manusia itu hanya tipis, beda hanya 10 sampai 20%. Yang menarik, kalau memang perbedaan tipis kecerdasan manusia hanya 10 sampai 20%, kenapa masih ada orang yang kekayaannya 1000 bahkan beribu-ribu kali lipat dibanding orang lain gitu. Jadi di sini sudah jelas ya, bukan karena strategi, tapi karena pikiran. Bukan karena hardware, tapi lebih ke software. Jadi yang the best 1% ini bisa mencapai hasil yang tidak didapatkan oleh 99% orang tadi. Jadi kalau pondasi pikirannya udah dari awal gagal, di setnya salah, you will fail gitu. Somewhere, somehow. Jadi bisa dibilang mindset ini adalah awal dari segalanya. Karena mindset adalah kunci keberhasilan, pebisnis bisa men-scale up, bisa menduplikasi bisnisnya sehingga bisa punya banyak cabang seperti itu. Jadi bukan karena masalah dia punya tim di dalam perusahaan itu, bukan karena marketingnya yang jago, bukan karena strateginya yang keren, tetapi semua itu tidak akan berjalan dan terjadi tanpa mindset yang benar. Nah sekarang saya pengen teman-teman juga belajar, kita udah mulai berubah pola pikir kita mulai bentuk pola pikir kita dengan 7 hal seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang kaya tadi, oleh pebisnis-pebisnis yang sudah bisa men-scale up bisnis. Mindset yang nomor 1 adalah jika kita ingin menjadi yang terbaik, yang pertama adalah don't act like majority of the people. Jangan lakukan seperti apa yang kebanyakan orang atau mayoritas orang. Sebuah penelitian dilakukan di University of Columbia telah dilakukan kepada 100 orang graduate
dari University of Columbia setelah 40 tahun mereka lulus. Yang pertama, 1 orang itu hidupnya makmur. 4 orang financial secure. Jadi dia tidak ada masalah dengan keuangan. Dan 5 orang terus bekerja sampai dia tua. 36 orang meninggal. Dan sisanya 54 orang meninggal dalam keadaan miskin. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau kita lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah kita, ya kan? Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, jelas itu salah kita. Jadi yang tadi saya bilang, di University of Columbia, kampus terbaik di dunia pun, yang makmur itu hanya 1 orang dari 100 orang yang sudah diteliti. The best yang 1% ini bisa mencapai hasil yang diinginkan daripada yang 99% ini, karena dia melakukan, berpikir dan bertindak berbeda, kebalikannya dari kebanyakan orang. Contohnya apa? Kalau kebanyakan orang bilangnya saya nggak bakat jualan, saya pemalu, tapi orang ini berpikir bahwa dengan berjualan bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa distimulasi. Kalau kebanyakan orang saya malas baca buku, tapi dia berpikir dalam 1 bulan dia bisa habis melahap 4 buku. Kalau kebanyakan orang berpikir suka mencela, tapi dia lebih mengapresiasi. Jadi yang minoritas ini benar-benar berpikir kebalikannya dari mayoritas, kayak gitu. Kalau kebanyakan orang sekarang lebih ngambil kredit mobil, kredit motor untuk bisa punya kendaraan baru, tapi dia berpikir daripada saya punya utang, lebih baik saya punya kendaraan yang ada aja, even itu kendaraannya udah lama, udah jadul gitu. Jadi intinya yang dilakukan si minoritas ini adalah kebalikan dari kebanyakan orang yang berpikir, yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau bisa sekarang teman-teman udah mulai dari sekarang, kalau kayak misalnya teman-teman pengen sehat, ya kan? Kadang makanan-makanan sehat itu nggak enak di mulut, ya kan? Tapi kalau mindsetnya udah bener, kita makan, nggak enak di mulut, tapi enak di badan, ya kan? Jadi kita mindsetnya ya udah, yang penting nyaman di badan, nggak enak di mulut, sebentar nggak masalah, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau bisa seperti yang 1% ini, kita udah bisa mulai merubah pola pikir kita dan tindakan kita minimal dari 40 hari pertama gitu. Kenapa 40 hari? Karena kebiasaan orang itu bisa dibentuk di 40 hari pertama. Mindset kedua, kita harus punya pikiran seperti ini. Semua hal bisa dipelajari, semua hal bisa dilatih, dan semua hal bisa distimulasi. Para pebisnis yang berhasil scale up itu punya keyakinan bahwa semua bisa dipelajari. Jadi pada saat Anda berpikir sukses itu bakat, dari situlah Anda tidak akan berhasil. You will stuck, ya kan? Apakah bicara di depan umum itu bisa dipelajari? Bisa. Apakah sabar bisa dipelajari? Bisa. Apakah memimpin itu bisa dipelajari? Bisa. Bahkan ada orang yang sempat berpikir, kayaknya saya sampai mati nggak bisa berenang deh. Tapi setelah dia merubah pola pikir, setelah dia merubah mindsetnya bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari, dia melakukan les intensif renang selama 2 jam dan finally akhirnya luar biasa, dia bisa langsung berenang, ya kan? Jadi hanya dengan merubah pola pikir, mindset, itu bisa changing life gitu loh, benar-benar bisa merubah semuanya. Mindset yang ketiga, kebanyakan orang berpikir bahwa uang itu adalah sumber bencana, ya kan? Pegang kata-kata saya ini. Selama Anda berpikir negatif tentang uang, maka Anda tidak akan pernah kaya. Contohnya, mungkin karena kita selalu tertanamkan di sekolah, di TV, ataupun lingkungan, kebanyakan orang berpikir bahwa uang tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Uang tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan.
itu benar-benar salah, mindset yang salah tentang uang. Gitu. Jadi kalau bisa kita udah berpikir kebalikannya. Uang itu sumber kebaikan. Kalau kita punya uang, kita bisa sedekah. Bahkan orang kaya yang punya uang banyak menjadi kontributor terbesar kalau ada sosial kan, kalau ada donasi sosial gitu. Jadi kita berpikirnya positif tentang uang gitu. Poin keempat adalah hasil yang saya dapatkan tergantung pada perilaku saya. Jadi berpikir positif saja tidak cukup, ya kan? Punya target besar saja itu tidak cukup. Jadi behavior kita, perilaku kita harus kongruen, selaras dengan hasil yang kita inginkan. Kalau Anda ingin kurus, tapi perilaku Anda seperti orang kegemukan, Anda tidak akan pernah bisa kurus. Gitu. Jadi belief ini sangat empowering karena hasil itu berdasarkan bukan karena perilaku atau nasib orang lain, tetapi behavior kita yang akan mempengaruhi hasil. Poin kelima, biasakan ambil tanggung jawab sendiri. Untuk tidak membiasakan menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda. Misalnya, customer tidak membeli produk Anda, berarti bukan salah customernya. Bisa jadi penawaran Anda yang kurang menarik. Mungkin penawaran Anda ini gak jauh beda dengan penawaran-penawaran kompetitor Anda. Nah, disitulah Anda harus fokus dengan perbaikan-perbaikan yang berbeda dari kompetitor Anda. Tidak menyalahkan orang lain bukan berarti Anda menyalahkan diri Anda sendiri juga, karena itu akan melukai jiwa Anda. Yang lebih ditekankan di sini adalah kesadaran akan tanggung jawab, karena itu yang akan mempengaruhi hasil. Poin keenam adalah no excuse, don't tell stories. Alasan adalah hal yang paling enak dibuat. Tapi percayalah, Anda dan bisnis Anda tidak akan berprogres selama Anda punya banyak excuse, punya banyak alasan. Anda coba detoksifikasi, buang semua racun-racun yang ada di kepala Anda selama 40 hari. Kalau Anda mengeluh, sekali mengeluh, Anda coba challenge diri sendiri dengan bayar 10.000. Dan lihat hasilnya, pasti akan jauh luar biasa berbeda. Dan poin yang terakhir adalah yang ketujuh ya, Kaizen. Selalu menerapkan Kaizen atau continuous improvement. Orang yang berhasil scale up dalam bisnisnya selalu mengharapkan hasil yang terbaik setelahnya. Karena mereka fokus dengan yang berbeda, cara yang berbeda dengan strategi yang baru. Ya. Karena bayangkan saja, kalau dalam 1 bulan, 1 hari Anda melakukan 1 perbaikan, bayangkan dalam 1 bulan, berarti ada 24 perbaikan. Kalau di perusahaan itu ada 24 orang timnya, berarti ada 240 perbaikan. Tapi kebanyakan orang ingin mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Itu tidak mungkin. Kalau kita ingin hasil yang berbeda, kita harus melakukan cara dan strategi yang berbeda. Fokus dengan perbaikan. Ya, semoga bermanfaat sharing saya saat ini. Pantengin terus Novito karena saya ingin selalu memberikan insight-insight yang baru, yang terbaik dan sudah terbukti yang bisa bermanfaat buat bisnis Anda. Terima kasih.